Jadi para pekerja yang tadi kita katakan itu umur berapa sih mereka pada umumnya? Ini kan kita lihatnya berdasarkan beberapa penelitian itu dikatakan bahwa para pekerja itu kira-kira umur sekitar 30-an. Itu mereka biasanya mulai pertama kali terkena low back pain atau sakit pinggang itu ya, sakit pinggang atau sakit punggung bawah ya. Kalau bahasa Indonesianya back pain itu punggung bawah. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa para pekerja itu yang berumur 30-an itu biasanya yang tadi kita bilang karena yang posisi-posisi yang tadi ya duduk terus. Jadi kita bilang itu adalah posisi yang kurang ergonomis. Kemudian juga mereka itu jarang melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu misalnya kayak olahraga ataupun misalnya juga melakukan gerakan-gerakan yang memang di sekitar pinggang. Nah itu pada umumnya bisa lebih menimbulkan resiko. Jadi ingat, bagi Anda yang masih muda pun bukan berarti Anda terbebas dari sakit pinggang ya. Dan resiko menjadi lebih besar kalau Anda umurnya udah lebih dari 50 tahun ya. Di mana proses degenerasi itu sudah ada, sehingga resiko untuk sakit pinggang ya justru jauh lebih banyak gitu. Jadi kan kita sudah tahu di tempat kerja, para pekerja itu melakukan kegiatan misalnya dengan komputer ya istilahnya, ataupun kita sebut dengan video display terminal, itu duduk dengan yang waktu lama, bahkan kadang-kadang melakukan gerakan yang itu-itu saja ya. Posisinya kadang-kadang juga membungkuk, menunduk gitu ya, tangan juga naik ke atas. Nah itu semuanya adalah menimbulkan kontraksi pada otot-otot dari bagian belakang. Jadi yang termasuk adalah bagian punggung. Bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa posisi itu jangan terlalu lama. Jadi biasa kita bilang 2 jam, ya 2 jam Anda harus berdiri, jalan-jalan ke sana kemari begitu ya. Terus kemudian lakukanlah gerakan-gerakan exercise. Jadi saya kasih contoh misalnya memutar misalnya begini, terus memutar ke kanan. Nah itu kita bilang hitungannya sampai 8 ya. Kemudian membungkuk juga, kemudian tengadah begini ya. Tangannya juga ke depan. Nah itu semuanya ada hitungannya dibuat 8. Tangan begini ataupun begini ya. Ini sebenarnya tujuannya apa? Membuat relaksasi dari otot-otot punggung. Jadi otot-otot yang penyangga badan kita yang di bagian belakang itu semua dibuat relaksasi dengan kita melakukan gerakan tertentu yang kita sebut dengan exercise. Jadi itu kita selalu sarankan 2 jam sekali Anda jalan, dan kalau misalnya nggak sempat jalan juga ya lakukan exercise yang tadi kita sebutkan ya. Jadi itu ada gerakan-gerakan dan itu bisa dilihat dari YouTube atau dari majalah-majalah ataupun dari Instagram. Gerakan-gerakan apa sih yang bisa dilakukan oleh para pekerja, baik itu dalam posisi duduk maupun posisi yang berdiri. Jadi bagi para pekerja yang sudah kena low back pain, pertanyaannya bisa sembuh nggak? Yang tadi tergantung. Kalau Anda memang kenanya itu adalah yang kita sebut dengan simple low back pain, atau memang karena otot-otot saja, itu istilah kita, itu bisa sembuh kembali. Tetapi yang harus dipahami adalah kalau sudah terkena sarafnya. Nah ini yang biasanya kita membutuhkan bantuan ya dari para spesialis, terutama dari neurologi dan juga spesialis rehabilitasi medis ya, dan fisioterapi. Karena apa? Karena untuk mempercepat penyembuhan, maka kita harus melakukan fisioterapi ya. Kalau yang sudah kita bilang low back pain kronis ya Anda harus melakukan fisioterapi itu. Jadi mereka biasanya akan melakukan suatu program untuk fisioterapi itu ya, tergantung jadi programnya berapa kali, dan itu kita ikuti juga. Dan jangan lupa gerakan-gerakan itu juga dilakukan pada saat kita ada di rumah ya. Dan setelah sembuh biasanya kita selalu bilang Anda harus melakukan aktivitas fisik, terutama memperkuat untuk otot-otot punggung ya, dengan melakukan gerakan-gerakan exercise yang memang difokuskan pada otot-otot punggung ya. Nanti bisa dilihat ya otot-otot punggung itu apa saja gerakannya yang harus diperkuat. Jadi kalau low back pain nggak sembuh, jadi begini, kalau seorang pekerja ini kena low back pain,
Ya boro-boro berdiri ya, jalan aja juga rada susah gitu ya, duduk juga susah. Jadi apa aja susah. Karena ingat, back pain itu artinya tulang punggung, terutama bagian belakang gitu, itu adalah sebagai penyangga dari badan kita. Nah, jadi harus benar-benar disembuhkan. Atau paling tidak tuh harus memang dalam kondisi yang optimal. Saya nggak bilang maksimal ya, optimal. Jadi tetap harus memang dibutuhkan suatu terapi khusus supaya membuat minimal itu nggak sakit. Jadi kalau Anda berdiri atau berjalan tuh nggak sakit. Karena namanya back pain, Anda gerak dikit aja kayaknya sakit banget. Nah itu kalau sudah kena saraf ya. Tapi kalau yang masih yang saya bilang itu kena yang otot, itu bisa cepat sembuh. Yang saya bilang ya, itu ya pegel-pegel sampai sakit dikit, nanti minum obat sedikit ya sembuh. Tapi kalau yang back pain yang saya bilang kronis, Anda harus ikut fisioterapi dan memang harus mendapatkan pengobatan. Jadi minum obat itu perlu, fisioterapi juga perlu. Dan ini harus dilakukan secara teratur. Dan jangan lupa setelah sembuh harus melakukan aktivitas fisik secara benar, terutama untuk menguatkan otot-otot punggung yang tadi saya bilang. Jadi kalau dibilang bisa sembuh nggak 100% kalau yang udah chronic low back pain? Nggak bisa. Tapi yang harus dilihat adalah waktu dia terjadi, artinya kekambuhan itu bisa kita bikin lama. Jadi ya yang bisa ya jadi 3-4 tahun sekali lah baru kambuh begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam seumur hidup terus nggak kambuh-kambuh lagi, sepertinya tidak bisa. Jadi kalau sudah pernah kena low back pain, kita selalu bilang please be careful. Jangan sampai back pain itu kembali lagi. Jadi lakukanlah yang tadi saya bilang, angkat-angkut yang benar, kemudian lakukanlah aktivitas fisik yang benar ya untuk menguatkan otot-otot punggung dan pinggang ya, serta kita bilang satu lagi, berat badan juga harus diatur, karena kalau berat badan kita besar, waduh susah ya, badan kita menyangganya bagaimana. Jadi semua itu sangat penting harus diperhatikan.